Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Chess Closer. Di video kali ini saya masih akan membahas mengenai stick PS3. Tapi di sini yang saya bahas itu berkaitan dengan PCB Mica dari stick PS3 ori mesin. Karena ini juga permintaan dari salah satu teman yang sudah WA kemarin, itu yang menanyakan mengenai PCB Mica dari stick PS3 ori mesin. Jadi yang ingin saya bagikan kali ini itu sebenarnya pengalaman saya sendiri selama di rental PS, dan ini benar-benar sangat berpengaruh karena saya sendiri di awal saya belum terlalu mengerti dari stick ori mesin ini sendiri. Itu saya sering beberapa kali itu mengganti Mica PCB dari stick ori mesin, padahal kalau secara kasat mata kita lihat seperti ini itu tidak ada yang bermasalah, baik itu jalur yang putus, tapi terkadang itu ada beberapa dari tombol yang kadang tidak berfungsi. Jadi di sini akan saya tunjukkan satu tips yang nantinya itu bisa memperpanjang dari umur penggunaan dari Mica PCB ini. Kenapa ini perlu kita perhatikan? Karena Mica PCB ini sendiri itu saya jamin 100% tidak ada yang jual untuk originalnya sendiri. Kalaupun ada yang jual itu mungkin cabutan dari mesinnya, dan itu saya jamin tidak akan banyak. Yang banyak dijual itu yang seperti ini, yang berwarna kuning. Tapi untuk saat ini, kalau saya sendiri, ini PCB Mica yang paling mendekati originalnya dan paling bagus karena dia lebih lentur, jadi hampir menyerupai kualitas dari ori mesin. Jadi teman-teman kalau mau gunakan atau mengganti Mica dari stick PS3 ori mesin, saya sarankan menggunakan yang warna kuning yang berlubang ini. Dan untuk yang berlubang ini sendiri bisa digunakan untuk stick ori mesin, baik yang berlubang atau tidak, itu nanti bisa kita pakai. Jadi di sini akan saya tunjukkan satu tips yang saya gunakan di rental, yang nantinya itu bisa mengurangi penyebab dari kerusakan dari PCB Mica yang kita gunakan. Tentunya karena jangan sampai hanya masalah sepele itu bisa berakibat pada PCB dari PS3 ori mesinnya. Karena seperti teman-teman ketahui, PS3 ini PCB dari stick ini sendiri itu sangat bagus dan tidak ada yang jual. Jadi sebisanya itu dimaksimalkan atau dipelihara atau dirawat dengan baik. Jadi di sini ada satu tips yang akan saya bagikan untuk teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kerusakan untuk PCB dari Mica dari ori mesin sendiri itu banyak bermasalah pada bagian ini. Teman-teman bisa lihat itu banyak bermasalah pada bagian ini. Ini teman-teman bisa perhatikan, mungkin bisa dilihat ini, itu ada jejak hitam. Itu yang menandakan bahwa itu biasanya jalur putus, itu yang susah untuk kita lihat secara langsung karena dia seperti bergaris halus, atau bahkan putus yang bisa dilihat secara langsung. Itu teman-teman bisa lihat. Stick saya sendiri banyak bermasalah di situ. Di awal-awal saya belum menemukan
masalahnya, tapi untuk saat ini sendiri saya tidak pernah lagi bermasalah untuk pada bagian ini. Oke, jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini PCB Mica stick ori mesin PS3 yang sudah tidak berfungsi. Ada baik itu bermasalah pada bagian yang nantinya akan saya tunjukkan, atau bagian lain yang memang sudah karena penggunaan yang cukup lama. Tapi sebenarnya jika PCB Mica ini kita rawat dengan baik, itu dia bisa maksimal bisa kita pakai lama, bahkan jarang sekali rusak kalau kita rutin untuk membersihkan sticknya itu sendiri. Jadi sebisanya, kalau semisal kita mengganti analog, itu sekalian kita sticknya dibongkar dan dibersihkan sekaligus. Itu bisa menggunakan alkohol yang dibasahi dengan kapas lalu kita bersihkan. Itu nantinya bisa, atau itu nantinya Mica ini akan lebih awet dan tahan lama. Oke, sekarang kita langsung saja. Jadi tips yang saya maksud itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini stick ori mesin yang RL sambung, dan ini stick ori mesin yang langsung. Itu kalau langsung ini lampu indikatornya tidak bisa dibuka atau dilepas, sedangkan yang RL sambung itu bisa dilepas seperti ini. Jadi penyebab dari Mica PCB itu sendiri biasanya cepat rusak atau nantinya ada tombol yang tidak berfungsi, padahal sticknya sendiri itu masih baru, atau kadang PCB-nya sendiri kalau dilihat secara langsung itu masih bagus. Itu penyebabnya ada pada bagian ini. Jadi ini tips atau rahasia tersendiri di rental saya yang saya temukan, dan ini saya share ke teman-teman semua. Ada pada bagian ini. Jadi ada pada bagian ini, teman-teman bisa lihat ini RL sambung bisa dilepas. Sini saya akan tunjukkan. Untuk bagian ini itu permukaannya itu sedikit kasar, dan mungkin ada bagian tersendiri yang tajam. Dan fatalnya lagi, karena itu dia akan bersentuhan langsung seperti ini dengan PCB-nya. Nah, sedangkan PCB itu sendiri, manakala dia mendapat tekanan pada saat stick itu digunakan, PCB-nya akan bergoyang. Jadi dia akan tergerus pada bagian ini seperti ini. Dia akan tergerus, dan lama-kelamaan kalau sticknya itu sendiri yang pernah saya bahas itu seperti rumah baut tengahnya patah atau pinnya patah, itu tidak lagi rapat. Jadi sticknya dengan sendirinya itu kalau ada tekanan dia akan goyang seperti ini, dan lama-kelamaan pada bagian ini itu akan tergerus nanti, dan mengakibatkan PCB dari ori mesin ini akan rusak. Dan itu sayang sekali, karena PCB ini sendiri sangat bagus atau sama sekali tidak ada dijual. Jadi untuk memperbaiki ini, atau cara untuk mengakali ini agar nantinya ini tidak jadi penyebab dari PCB-nya itu rusak, ada tips dari saya. Jadi seperti ini, teman-teman hanya perlu ini lakban bening, baik yang kecil atau yang seperti ini. Yang penting bisa nantinya menutupi. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini nantinya aplikasinya. Oke, jadi ini kita tutup pada bagian ini seperti ini. Dan nantinya pada yang kelebihan dari lakban bening ini kita potong agar nantinya terbentuk rapi. Oke,
Sini teman-teman bisa lihat, ini sudah dilapisi dengan lakban bening. Jadi ini otomatis nanti akan bersentuhan dengan mikanya itu lebih halus, bahkan sama sekali tidak akan menggerus dari PCB mikanya ini, karena sama-sama berbahan plastik. Dan ini nantinya akan menambah umur penggunaan dari PCB dari ori mesin ini. Jadi ini yang sudah cukup lama juga saya terapkan, dan saya tidak pernah lagi mengalami dari PCB Mika DS3 ori mesin ini bermasalah, seperti tombol yang tidak berfungsi karena diakibatkan oleh jalur yang rusak pada bagian ini, karena biasanya sering tergerus. Jadi seperti itu, cukup melapisi bagian ini dengan lakban bening. Jadi nantinya permukaannya jadi halus. Jadi ini untuk yang RL sambung. Untuk yang RL langsung ini, karena ininya tidak bisa dilepas, jadi ini bisa langsung diaplikasikan di sini seperti ini. Ini bisa langsung diaplikasikan. Teman-teman juga cuma cukup memotong bagian kecil dari lakban bening ini seperti ini, dan nanti langsung mengaplikasikan seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Jadi seperti itu. Jadi ini tips yang sederhana dan simple, tapi sangat bermanfaat atau sangat fatal akibatnya kalau kita tidak buat seperti ini. Karena ini pengalaman yang saya dapatkan, hampir mungkin sudah 10 tahun lebih saya buka rental itu. Jadi banyak tips yang saya temukan sendiri, banyak permasalahan dari stick itu yang kita perlu modifikasi sedikit agar nanti sticknya itu bisa maksimal atau bisa berfungsi dengan baik dan bisa mengurangi kerusakan dari sticknya itu sendiri. Jadi oke teman-teman, kali ini cukup itu yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan ini bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman semua untuk mengatasi permasalahan pada PCB Mika dari DS3 ori mesin. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.